Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nehi Asli. Saya mahasiswi pada Fakultas Tarbiyah Tadris Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Pada video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang dampak perubahan sosial terhadap pendidikan Islam sebagai tugas pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam Dunia. Baik, sebelum kita membahas tentang dampak perubahan sosial terhadap pendidikan Islam, kita harus memahami dulu apa itu perubahan sosial. Menurut salah seorang ahli, yaitu Bapak Sarjono Sukamto, di dalam bukunya beliau mengemukakan bahwa perubahan sosial itu adalah variasi dari suatu cara hidup yang sudah ada dan diterima di dalam suatu masyarakat, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, perubahan kebudayaan, perubahan komposisi penduduk, perubahan ideologi, dan penemuan-penemuan teknologi terbaru dalam suatu masyarakat. Jadi, jika suatu masyarakat mengadakan atau melakukan suatu variasi atau cara lain dari kebiasaan yang sudah ada, maka sesungguhnya hal itulah yang dinamakan perubahan. Kemudian, konsep perubahan sosial itu adalah salah satu fenomena yang sangat rumit, dalam arti dapat menembus ke berbagai tingkat kehidupan sosial. Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada struktur fungsi dalam suatu sistem sosial yang mana di dalamnya termasuk aspek kebudayaan, aspek nilai-nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, maupun pola tingkah laku yang ada di dalam suatu masyarakat. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam. Namun sebelum membahas tentang pengertian pendidikan Islam, perlu kita ketahui dahulu tentang arti pendidikan menurut Badan PBB yang bernama UNESCO, bahwa pendidikan adalah usaha sadar orang dewasa untuk mengembangkan kemampuan anak melalui bimbingan, mendidik, dan latihan untuk peranannya di masa depan. Pendidikan merupakan proses memberdayakan dan mengembangkan potensi dari setiap manusia. Adapun pendidikan Islam yaitu sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang menjiwai dan mewarnai kepribadiannya. Selanjutnya adalah pengaruh perubahan sosial terhadap pendidikan Islam. Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu akan berpengaruh terhadap pendidikan. Tanpa terkecuali, hal itu pun akan berpengaruh terhadap pendidikan Islam. Kita sangat memaklumi pada zaman sekarang ini adanya perubahan sosial yang berjalan sangat cepat. Namun ada juga perubahan sosial itu yang berjalan lamban. Hal ini sangat berdampak pada pendidikan. Misalnya, dengan bertambahnya penduduk dengan cepat, maka perlu disediakannya sekolah untuk menampung siswa, sehingga sarana pendidikan pun harus segera dibangun lebih banyak lagi. Karena salah satu upaya bangsa Indonesia untuk memberantas kebodohan adalah dengan mewajibkannya pendidikan 9 tahun. Hal ini adalah suatu upaya untuk mempersiapkan mereka untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif terhadap pendidikan Islam. Salah satu dampak positifnya adalah dari sebuah perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu akan meningkatkan taraf pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat menghasilkan manusia yang siap menghadapi perubahan-perubahan sosial tersebut dengan mengacu kepada ajaran-ajaran Islam. Namun, di sisi lain, kita melihat juga ada sisi negatif dari perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu terhadap pendidikan Islam adalah ketidaksiapan pendidikan Islam itu sendiri dalam menerima perubahan-perubahan yang begitu cepat dan drastis. Maka, lembaga pendidikan Islam harus siap untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus. Pengaruh perubahan sosial yang lainnya terhadap pendidikan Islam adalah terjadinya transformasi pemikiran dalam Islam seiring dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat,
sehingga pendidikan Islam pun juga mengalami perubahan. Hal ini terjadi karena adanya persepsi bahwa Islam itu sebagai penghambat perubahan. Islam dituduh sebagai satu tatanan nilai yang tidak mendukung dan tidak bisa berdampingan dengan kemajuan sains dan modern. Jelas semua anggapan tersebut salah karena ajaran Islam sangat sesuai dengan perkembangan zaman dan selalu mendukung perkembangan sains. Salah satu usahanya adalah berdirinya pondok-pondok pesantren modern sebagai salah satu usaha untuk mencoba mengakomodasi keinginan masyarakat akan mutu manusia yang beriman dan berwawasan keilmuan. Sehingga di dalam pondok pesantren itu tidak hanya mempelajari dan tidak hanya memakai bahasa Arab dalam komunikasi pembelajaran sehari-hari, namun di dalam pondok pesantren pun dipelajari bahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris untuk mengantisipasi terhadap perubahan-perubahan sosial yang mengedepankan kemampuan individu yang komprehensif. Dalam rangka merealisasikan tugas Lembaga Pendidikan Islam sebagai institusi yang mempersiapkan generasi bangsa, maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi oleh Lembaga Pendidikan Islam. Prinsip yang pertama adalah prinsip pembebasan manusia dari ancaman kesesatan. Yang kedua adalah prinsip pembinaan umat manusia agar menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup bahagia dunia dan akhirat. Yang ketiga adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat adalah prinsip pengembangan daya rasa, daya karsa, sehingga bisa menciptakan anak didik yang kreatif, yang memfungsikan kreasi dan karsanya. Yang kelima adalah prinsip pembentukan manusia yang selalu memancarkan sinar keimanan dan ilmu pengetahuan. Dari apa yang sudah saya sampaikan dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi pelaksanaan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Oleh karena itu, Lembaga Pendidikan Islam harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia dan mutu lulusan yang siap bekerja dan siap membuka lapangan pekerjaan. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah hasanah keilmuan bagi kita, terutama pengetahuan kita tentang dampak perubahan sosial di dalam masyarakat terhadap pendidikan Islam. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.